Hai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaslor, Podcast Counselor. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Atau ada beberapa dari teman-teman yang lagi galau, ngerasa kurang cantik, kurang cakep, atau kurang percaya diri? Nah, pas banget nih sama topik yang akan dibahas di podcast kali ini. Ada yang tahu nggak? Yap, kali ini Kaslor akan mengangkat topik seputar insecure. Apa sih sebenarnya insecure itu? Penyebabnya apa? Terus, cara ngatasinya gimana? Untuk mengetahui jawabannya, kita dengerin yuk penuturan dari teman-teman pendengar Kaslor yang sudah mau berbagi pengalaman dan pendapatnya mengenai insecure. Happy listening everyone. Halo, aku Alfi. Insecure menurut aku adalah keadaan di mana kita tidak mau untuk melihat kelebihan yang ada pada diri kita sendiri dan kita terlalu fokus pada kekurangan kita dan justru kita membandingkan kekurangan yang kita miliki dengan kelebihan orang lain sehingga kita merasa diri kita itu lebih rendah dari orang lain dan membuat kita tidak percaya diri. Hai, nama aku Fadia. Insecure versi aku adalah ketika aku merasa gak pede, merasa rendah diri, kemampuanku itu kurang dibanding yang lain. Merasa aku itu gak secantik cewek lain, tubuhku itu kurang bagus, aku gak sepintar orang lain. Kalau aku membawa keburukan pada orang lain, aku nggak tahu ya kata insecure itu siapa yang nemuin. Sebenarnya dulu kan nggak ada ya kata insecure. Semakin kesini semakin banyak orang yang mengklaim dirinya insecure. Semakin banyak orang yang berpikir bahwa dirinya itu kurang dibanding yang lain. Sehingga itu semua bikin orang lain juga ngerasa seperti itu. Insecure itu mungkin kayak perasaan tidak nyaman, tidak enak yang muncul pada diri yang dapat disebabkan oleh terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dianggap sebagai sosok yang ideal, mungkin yang lebih baik, lebih sempurna dalam hal apa yang tercetak di pikiran kita. Nah, yang mana itu kan tidak sesuai dengan diri kita kan, yang membuat perasaan munculnya perasaan malu, nggak pede, kecewa karena adanya harapan-harapan yang tidak sesuai sama dengan diri kita. Insecure menurut aku pribadi ya, insecure itu kayak rasa kurang percaya diri yang dimiliki oleh seseorang. Kalau menurut aku gitu ya, jadi insecure itu adalah rasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri dari seseorang karena seseorang itu kayak punya kekurangan. Itu yang membuat dia menjadi insecure. Aku insecure yang akhir-akhir ini aku rasain sih, dan paling sering aku rasain adalah dimana aku selalu merasa sendiri gitu loh. Aku selalu insecure dengan mereka yang memiliki keluarga yang lengkap, keharmonisan yang baik, kayak misal mereka sering banget keluar time bersama keluarganya, kayak foto-foto dengan orang tuanya, kayak gitu. Sedangkan aku yang aku alami selama ini sih, aku kayak merasa kurang kasih sayang aja dari kedua orang tua aku. Kayak aku ngerasa sekarang aku sendiri, aku nggak punya siapa-siapa, kayak merasa seperti itu. Dan aku insecure sama mereka yang berkeluarga itu, kayak harmoni sekali setiap aku lihat ada temanku yang buat story dengan keluarganya, mereka kumpul-kumpul, akur-akur kayak gitu. Padahal aku kayak aku tuh kapan sih aku bisa merasakan seperti itu?
aku jarang banget kayak gitu. Bahkan aku berjuang untuk perguruan tinggi negeri aja sendiri gitu loh, tanpa ada perhatian sama sekali dari keluarga aku. Kalau hal yang buat saya insecure adalah apa ya, seperti saya khawatir kalau nggak lulus sih saat ini kalau nggak lulus kuliah tuh khawatir. Kalau aku dulu yang tentang insecure karena jerawatan itu, aku kan itu karena faktor eksternal ya. Jadi aku dulu mengakhiri hubungan yang toksik itu. Aku menghindari hal-hal yang membuat aku makin merasa insecure gitu. Terus aku mencari teman-teman yang lebih positif, lingkungan yang positif gitu. Juga tidak terlalu memasukkan ke hati perkataan orang-orang yang negatif. Terus kalau untuk sekarang ya berusaha belajar biar lebih baik lagi, misal dalam menyampaikan sesuatu agar tidak merasa insecure, ya setidaknya berkurang. Tips biar nggak insecure dari aku, yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jangan sampai kita tuh terlalu fokus pada kekurangan yang kita miliki. Justru sebaliknya, kita harus fokus pada kelebihan yang kita miliki biar kita tuh nggak merasa rendah diri. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang kita sukai. Kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan passion yang ada di diri kita. Hal yang sering aku lakukan untuk mengatasi rasa insecureku tadi adalah aku setiap malam, setiap ngerasa aku berada di titik rendah, aku selalu merangkul diri aku sendiri. Kayak aku bilang kalau kamu tuh kuat, kamu tuh bisa, kamu tuh mampu gitu loh, meskipun hanya sendiri. Kalau ditanya tentang bagaimana sih cara mengatasi insecure, sebenarnya bisa dikatakan bahwa aku itu ya masih remedi lah. Cuma gini, aku itu tetap menanamkan satu hal kepada diriku sendiri, yakni believe in myself. Kenapa sih kita harus percaya terhadap diri sendiri? Kenapa sih kita harus believe in myself? Menurutku, percaya terhadap diri sendiri itu sangatlah penting ya. Ya walaupun masih sering insecure, tetapi paling tidak aku sudah menanamkan belief in myself ini ke diriku agar aku ini percaya bahwa ya aku akan mampu menjadi apa yang sudah aku targetkan. Ya entah kapan pasti aku akan bisa. Tidak harus melulu mendengarkan atau menaati standar umum yang sudah dibuat oleh orang-orang. Namun sangat perlulah membuat standar pencapaian untuk diri sendiri, ya agar diri sendiri bisa merasa nyaman dan tidak insecure. Hal-hal yang bisa buat insecure itu menurut aku sebisa mungkin sangat-sangat harus dihindari, karena menurutku hal-hal yang bisa buat insecure itu merupakan toksik bagi aku sendiri, itu menurutku. Jadi ya itu tadi salah satu cara agar aku bisa mengurangi rasa insecureku. Paling tidak sedikit demi sedikit bisa teratasi, begitu menurutku. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bercerita. Ngomong-ngomong, dari sekian cerita tadi, apakah teman-teman juga pernah mengalami hal serupa? Samakah persepsi kalian dengan teman-teman yang bercerita? Tapi apakah udah benar? Untuk itu, kita dengerin yuk penguatan dari Ibu Septindari Madiwanti, dosen jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta.
Halo teman-teman, perkenalkan saya Ibu Septinda, dosen bimbingan dan konseling UNY. Senang sekali hari ini saya bisa menemani teman-teman ngobrolin tentang insecure. Who doesn't feel that way in this busy and competitive world, right? Kalau dari penjelasan teman-teman sih, saya rasa teman-teman udah menyadari ya apa itu insecure. Secara bahasa, insecure itu artinya perasaan tidak aman. But more than that definition, insecure itu adalah kondisi di mana seorang merasa dirinya nggak berharga. Orang-orang insecure hidup dalam penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Mereka biasanya full of doubt atau mempertanyakan diri sendiri yang dia wujudkan dalam self-talk yang negatif. Misalnya, apa aku pantas ya? Apa aku bisa ya? Bagaimana nanti jika aku melakukan kesalahan? Apakah nanti mereka bisa menerima kehadiranku? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa kita punya self-talk negatif yang didasari oleh insecure. Insecure membuat seseorang nggak dapat menyadari hal-hal baik yang sudah dia miliki dan keberhasilan yang sudah dia capai. Akibatnya dia merasa nggak percaya diri. Dan ketika berada di society, dia ngerasa nggak aman, takut disalahkan, takut melakukan kesalahan. Ada sebuah artikel yang menarik tentang insecure ditulis oleh Nick Wicknell, seorang praktisi dan penulis di bidang psikologi. Dalam tulisannya, dia menjelaskan ada 6 kebiasaan yang nggak kita sadari yang membuat kita menumbuhkan insecurity secara nggak sadar. Yang pertama, mengkritik diri sendiri. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa sih aku kok nggak bisa kayak dia? Atau harusnya aku tuh tadi melakukan hal seperti ini gitu. Ayo pokoknya berubah, bergerak, jangan kayak gini terus-terusan kayak gitu. Seolah-olah kalimat-kalimat tadi seperti memotivasi, tapi sayangnya peneliti telah menemukan bahwa self-criticism atau mengkritik diri sendiri bukanlah motivasi yang genuine dan malah menyebabkan insecurity. Lalu yang kedua, mengkritik orang lain. Mengkritik orang lain bisa jadi adalah sign atau tanda bahwa kita sedang melakukan self-defense. Dan perilaku ini seringkali ditunjukkan oleh orang-orang yang insecure. Misalnya nih, ketika kita ngeritik penampilan teman, di dalam hati kita ada perasaan bahwa berarti penampilanku lebih baiknya dari dia. Dan kita merasa senang begitu. Nah, rasa senang itu menunjukkan bahwa kita itu punya insecurity. Dan lagi-lagi, kritik yang diberikan kepada orang lain tadi nggak genuine. Karena dilandasi oleh insecurity. Insecurity, perasaan nggak aman tadi membuat kita melakukan self-defense. Self-defense tadi kita wujudkan dengan mengkritik orang lain. Lalu yang ketiga, meminta nasihat secara berlebihan. Nggak ada salahnya sih kita minta nasihat atau pertimbangan kepada teman atau sahabat kita. Namun jika hal ini dilakukan secara berlebihan atau terus-terusan, akan membuat kita nggak dapat mengambil keputusan secara mandiri. Dan akan memunculkan keyakinan di dalam diri kita, kalau tidak meminta pertimbangan orang lain, keputusanku bisa salah. Kalau nggak minta pertimbangan orang lain, keputusanku bisa ditolak. Seperti begitu. It's okay untuk minta pertimbangan kepada orang lain, tapi pastikan untuk hal-hal yang benar-benar di luar jangkauan kita, yang benar-benar kita nggak mampu memutuskannya secara mandiri. Yang keempat, nyari penguatan dari orang lain. Mendapat penguatan dari orang lain memang membuat kita ngerasa nyaman. Bayangin ketika kita habis nulis paper gitu, terus kita minta teman kita baca, lalu respon dia, good banget nih paper kamu, suka banget nih aku sama idenya, misalnya begitu. Itu kan membuat kita ngerasa senang ya, rasa nyaman ya, rasa bangga gitu pada diri sendiri. Tapi sayangnya, hal ini juga menunjukkan bahwa kita menilai diri kita lemah dan kita memerlukan orang lain untuk mengambil keputusan tertentu. Nah, ketika kita tergantung pada penguatan yang diberikan oleh orang lain, maka kita tidak belajar untuk membuat diri kita nyaman secara mandiri. Atau dalam artian perasaan nyaman yang kita rasakan itu harus selalu diperoleh dari orang lain gitu. Nah, itu menyebabkan insecurity. Yang kelima, mempertanyakan diri sendiri atau self-doubt yang sudah kita bahas di awal-awal tadi gitu ya.
Mempertanyakan diri sendiri nggak selamanya buruk sebenarnya. Seringkali ini kita perlukan untuk melakukan self-reflection atau refleksi diri. Tapi, jika setiap hal yang kita lakukan dan kita putuskan, kita pertanyakan, maka hal itu akan menyebabkan insecure. Misalnya ya, bener nggak sih yang gue lakukan tadi? Kok dilihatin orang, apa yang salah ya? Diketawain orang nggak ya pendapatku tadi? Nah, lagi-lagi hal ini menyebabkan self-talk yang negatif, yang membentuk rasa lemah gitu ya, rasa nggak berharga terhadap diri sendiri. Yang terakhir, melakukan katastrofi atau selalu membayangkan hal-hal buruk gitu ya yang akan terjadi gitu. Hal ini terjadi ketika kita ngerasa diri kita nggak mampu dan lemah, sehingga kita selalu membayangkan hal buruk yang akan terjadi akibat keputusan yang sudah kita ambil, akibat dari tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, jika kita terus-terusan melakukan katastrofi, maka kita tidak akan mampu untuk melihat hal-hal baik yang telah terjadi di sekitar kita dan keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai. Karena kita cuma fokus pada hal-hal buruk aja yang mungkin terjadi gitu. Lalu nih, gimana nih solusinya kalau kita udah punya rasa insecure dalam diri kita? Yang pertama, bersyukur. Bersyukur itu bisa mengurangi insecure. Karena ketika kita bersyukur, kita menyadari hal-hal baik yang sudah kita peroleh, keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai, hal-hal positif yang ada di sekitar kita, hal-hal yang menyenangkan di sekitar kita sadari. Nah, dengan menyadari hal tersebut, artinya kan kita bersyukur gitu. Aku sudah memiliki hal ini, aku sudah mencapai hal ini, aku sudah berhasil melakukan hal ini gitu. Dengan memperbanyak rasa bersyukur, maka kita akan mampu mengurangi rasa insecure. Yang kedua, solusi yang kedua, stop bandingin diri sendiri sama orang lain. Setiap orang itu berbeda, dan perbedaan tersebut adalah superpower yang dimiliki oleh masing-masing orang. Maka kita nggak boleh bandingin diri sendiri dengan orang lain, karena kita beda dengan mereka. Yang kita miliki beda, pencapaian kita pun akan berbeda. Lingkungan yang ada di sekitar kita berbeda, maka keberhasilan kita pun akan berbeda. Mindset kita berbeda, cara berpikir kita berbeda, maka perilaku kita pun juga akan berbeda. Nah, dengan begitu kita bisa mengurangi rasa insecure dalam diri kita. Oke teman-teman, itu diskusi singkat yang bisa saya sampaikan tentang insecure. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Gimana teman-teman? Sekarang sudah lebih paham kan mengenai insecure? Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik ya oleh teman-teman. Sampai jumpa di Kastel berikutnya. Bye-bye!